kita ucapkan kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita masih diberikan limpahan karunia-Nya berupa kesehatan, kecukupan harta, tenggangan waktu, hingga bisa berkumpul di acara webinar online ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai acara, alangkah indahnya kita memperkenalkan diri dulu. Untuk nama saya Cynthia Safira, asal saya dari Depok. Dan untuk ayah, bunda, kakak semua, dan Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada sedikit masalah, jadi saya ambil alih sebentar. Baik, bisa dilanjutkan kepada MC. Apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar, Kak. Terima kasih Kakak atas responnya. Kita untuk yang pertama bisa perkenalan diri dulu ya Kak. Untuk ayah, bunda, semua bisa menuliskan nama juga asal kota ya di chat Zoom. Untuk di kolom chat. Baik Kak, siap. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih atas responnya. Salam kenal Kak Ayah Muzaki dari Depok. Salam kenal Kakak Eka dari Cilegon, Banten. Salam kenal kakak-kakak semuanya. Masya Allah. Salam kenal kakak Siti Khadijah dari Bandung. Masya Allah, beragam sekali. Ada yang dari Bandung, dari Bekasi, dari Banten, Palembang. Aku ketawa. Baik.
Terima kasih atas responnya dan salam kenal untuk ayah, bunda, dan kakak semuanya. Masya Allah, beragam sekali kota yang mengikuti acara webinar online ini. Baik. Untuk acara webinar ini akan dimulai. Dimohon untuk semua peserta tidak menyalakan mikrofon atau suaranya untuk memperjelas penyampaian materi dan tidak adanya gangguan. Untuk acara webinar online ini diadakan oleh Fathahillah Foundation. Untuk mengenal sedikit tentang Fathahillah Foundation atau Fatihah Islam Arisalah adalah lembaga filantropi Islam yang berkhidmat dalam pemberdayaan anak-anak yatim, piatu, dan duafa. Sehingga lahirlah generasi Qur'ani yang mandiri hingga mampu memaksimalkan sebagai hamba terbaik di sisi Rabb yang Maha Kuasa. Dan perannya sebagai khalifah yang kaya manfaat untuk alam semesta. Untuk pembukaan, marilah kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Rozak. Kepadanya dipersilakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan Al-Quran, yaitu surat An-Nahl yang dimulai dari ayat 97 sampai 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Wa idza baddalna ayatan makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu
ويثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Rozak. Semoga apa yang dibacakan dapat memberi manfaat dan meningkatkan keimanan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya akan ada dari moderator yang memimpin acara. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Cynthia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi pada webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman sejawat, semuanya yang dirahmati Allah. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Khairul Hidayat, dan saya sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi pada webinar kali ini. Selamat malam dan selamat datang di acara webinar Islami Fatahillah, Kiat-Kiat Istiqomah di Jalan Allah. Selamat bergabung di jaringan Zoom meeting ini, dan webinar ini merupakan persembahan dari Fatahillah Foundation. Para hadirin, teman-teman semua yang dirahmati Allah, pada webinar kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik, yaitu kiat-kiat istiqomah di jalan Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya selama masa pandemi ini, banyak sekali orang yang melakukan aktivitas dari rumah masing-masing, baik belajar, bekerja, maupun beribadah. Dan ternyata hal ini dapat menyebabkan kualitas iman dan produktivitas menurun. Karena banyak sekali godaan dan rintangan di saat pandemi ini. Oleh karena itu, dibutuhkan keistiqomahan agar kita bisa selalu produktif, baik sebagai manusia, makhluk sosial, maupun sebagai hamba Allah. Nah, lalu bagaimanakah kiat-kiat kita agar bisa selalu istiqomah di jalan Allah? Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Ustadz Dede Nasrullah. Beliau adalah mahasiswa syariah di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Ustadz ya kabarnya? Alhamdulillah sehat, walafiat. Ya, memang di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Dan para peserta yang lain juga harus selalu menjaga kesehatan. Insya Allah selama 40 menit sampai 1 jam ke depan, pemaparan materi akan disampaikan oleh Ustadz Dede Nasrullah. Kepada para peserta, sebelum pemaparan materi dimulai, diharapkan untuk mematikan mic-nya serta menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Selanjutnya, kepada Ustadz Dede Nasrullah, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ustadz Khairul Hidayat yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk memberi ilmu, berbagi ilmu kepada teman-teman sekalian. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah suara saya di situ sangat jelas atau memang agak parau atau bagaimana? Alhamdulillah Ustadz, sangat jelas sekali suaranya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah pasti jelas ya. Karena ditakutkan karena sinyal akan berbeda server juga, takut ntar ada terjadi koneksi yang tidak ini ya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beringan salam kita lantunkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menegakkan panji Islam ini hingga di hari ini kita dapat merasakan kenikmatan Islam, kenikmatan khair pada hari ini. Tak lupa pula terima kasih saya, rasa hormat saya kepada seluruh panitia, kepada Ustaz Khairul Hidayat selaku ketua dari acara ini, webinar kali ini. Kemudian MC juga Cynthia Safira, kemudian Ustaz Abdul Razak yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Dan kepada teman-teman sekalian, Umi, Ibu yang telah berhadir, Ibu, Bapak sekalian yang telah berhadir dan teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan webinar kali ini yang bertajuk Kiat-Kiat Istiqomah Jan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istiqomah itu banyak kita temukan. Banyak kita temukan di dalam ayat Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini kalimat ini memang kalimat sebagai kalimat fondasi. Bisa dikatakan sebagai kalimat fondasi setelah kita masuk Islam, inilah kalimat yang utamanya. Pertama, syahadat tadi ya, syahadat. Nah, karena syahadat itu ada syarat-syaratnya. Yang diantaranya yang terakhir apa? Al-amal bijawarih, yaitu mengerjakan dengan segala perbuatan kita, dengan segala anggota tubuh kita. Ya, dengan apa? Setelah kita mengerjakan itu, ya harus ada yang namanya istiqamah. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, banyak kata-kata istiqamah itu banyak. Sangat banyak. Di antaranya di surah Al-Fatihah misalnya, yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita bacakan ketika kita sholat, itu sebagai rukun ya, rukun di dalam sholat. Tanpa surah Al-Fatihah, kalau yasih shol, maka sholat itu tidak sah. Kesahan sholat itu karena ada Al-Fatihah, harus ada Al-Fatihah di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita selalu lantunkan ayat ini. Surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami ini jalan yang lurus, mustaqim. Ya, itu adalah jalan yang lurus, bukan hanya berarti jalannya seperti yang kita bayangkan, wah jalan ini lurus seperti jalan tol, bukan hanya seperti itu. Ya, maknanya apa jalan lurus di sini adalah al-khair, ya. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan lurus. Kemudian kita istiqomah di jalan tersebut. Ya, kita selalu meminta kepada Allah dalam ketika kita sedang sholat, baik itu sedang sholat ataupun di luar sholat kita misalnya, ketika hendak berdoa, kebanyakan misalnya di akhir doa, misalnya para imam itu ketika berdoa. Siapa namanya, Ji? Siapa namanya? Suara mohon dimatikan dulu. Maaf suaranya ini agak ini ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalimat ini, istiqamah ini, dalam surah Al-Fatihah selalu kita lantunkan. Baik itu di dalam sholat, ataupun di luar sholat. Biasanya kebanyakan para imam, misalnya ketika salah sholat, mereka bermunajat, berdoa kepada Allah. Di akhir doanya apa? Ya kan? Al-Fatihah, katanya. Kemudian kita baca, itu surah Al-Fatihah. Baca, sampai dikata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan lurus. Ya, itu di antara dalam ayat Al-Quran, yang ada kata-kata istiqamah, ada kata-kata mustaqim. Baik itu kata-kata istiqamah yang Allah menyuruh kepada kita, al-amr, yaitu menyuruh kepada kita untuk istiqamah di jalan itu, ataupun talabul istiqamah, ya, meminta. Di antara ini istiqamah ini yang mustaqim di surah Al-Fatihah, meminta talabul mustaqim, ya, meminta untuk diberikan jalan lurus pada kita. Kemudian ada juga di dalam surat Yunus. Di dalam surat Yunus apa? Ketika ini kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Ketika itu Nabi Musa diutus ya dengan saudaranya yaitu Nabi Harun, diutus untuk mendakwahi Firaun ketika itu. Mendakwahi Firaun. Jadi Nabi Musa saking keselnya, saking gimana ya, rasa
kesel sama Fir'aun ini, udah dikasih bergeliman harta oleh Allah, tapi dia masih kufur, masih menganggap dirinya itu Tuhan ketika itu, masih menganggap dirinya itu Tuhan. Ya, diberi dakwah, udah diberi petunjuk oleh Allah melalui Nabi Musa tadi, ya, mukjizat-mukjizat telah diperlihatkan semuanya, tapi mereka masih enggan, Apa doa Nabi Musa apa? Ketika itu Nabi Musa berdoa mengucap kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan harta yang engkau berikan kepada Fir'aun, engkau lenyapkan. Itu kata doa Nabi Musa. Kemudian tutuplah hatinya, ya, tutup hatinya sehingga tidak masuk pintu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa. Allah mengkabulkan doa Nabi Musa. Kata Allah dalam surah Yunus, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Ya. Sungguh aku telah mengabulkan doa kalian, yaitu Nabi Musa dan Harun saudaranya. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Maka janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang tidak mengetahui. Maknanya apa? Jalan-jalan orang yang tidak jalan orang yang kufur, yaitu jalan Fir'aun tadi, yang mereka tidak mengetahui asal usul hartanya dari mana, siapa penciptanya. Mereka enggan, mereka sombong, mereka menganggap diri mereka itu adalah Tuhan. Kemudian di surah yang lain ada juga, surah Hud, ya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ya Muhammad, kata Allah berfirman, fastaqim, ya, istiqomahlah kamu, kama umirta, dengan apa yang kami suruh, ya, dengan apa yang kami perintahkan, wa man taba ma'ak, maka ajaklah ini orang-orang yang bertobat bersamamu, yaitu para sahabat Rasul yang masuk Islam ketika itu, wa man taba ma'ak fastaqim, ajak mereka untuk istiqomah. Wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Janganlah engkau melampaui batas kata Allah. Bima ta'maluna basir. Kemudian di surah An-Nur ada juga, surah An-Nur itu ada kalimat istiqamah juga di situ. Laqad anzalna ayatan mubayyinat wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Ya, sungguh Allah yang memberi, yahdi man yasha, Allah yang memberi petunjuk kepada siapapun. Petunjuk jalan kebenaran hanya Allah yang memberi. Tugas kita hanya menyampaikan, yaitu fadzakir, kata Allah, fadzakir. Ingatkanlah. Fa innaka dzakir. Sungguh kamu Maha Pengingat. Sungguh kamu yang memberi sungguh kamu yang menyampaikan untuk memberi peringatan itu. Tapi yang memberi hidayah siapa? Allah. May yahdi may yasha. Allah yahdi may yasha. Allah yang memberi petunjuk. Ya. Begitu dengan kami ini seperti mubaligh, para dai, para mubalik itu kami hanya memberi petunjuk, memberi arahan, memberi istilahnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah kami sampaikan. Ilmu yang kami dapat kami sampaikan. Namun hidayah hanya Allah yang akan memberinya. Allah yang akan membuka pintu kepada mengetuk hati seseorang sehingga dia mendapat hidayah. Setelah dia dapat hidayah, apa yang dia lakukan? Ya, harus istiqomah tadi. Kemudian di surah Al-Ahqaf ada juga mengenai kalimat istiqamah, ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu, ya, barang siapa yang mengatakan rabbuna Allah, sungguh Allah Tuhan kami, ya, sungguh Allah Tuhan kami dan kami mengerjakan apa yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dibenci Allah, apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu. Kemudian kami istiqamah, kami teguh pendirian kami terhadap apa yang diperintahkan tadi. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di hati mereka itu tidak ada rasa takut. Ketika itu mereka setelah istiqamah tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa bersedih. Karena mereka memang di jalan yang benar. Ulaika ashabul jannah. Apa kata Allah? Allah katakan apa? Orang yang istiqamah itu, ya, ulaika ashabul jannah. Mereka ini adalah orang-orang penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Itu adalah beberapa ayat di dalam Al-Qur'an Karim yang ada kata-kata istiqamah. Baik itu istiqamah talabul yaitu meminta untuk diberi istiqamah atau perintah Allah untuk kita istiqamah di dalam perihal tertentu. Ya. Kemudian kita masuk pada intinya apa? Inti dari perkataan ini semua apa hari ini? Yaitu judulnya apa? Kiat istiqamah. Ya. Ini memang judul yang sangat menarik menurut saya.
Apalagi di masa pandemi sekarang ini, banyak kita yang ya seperti Ustadz Khairul tadi mengatakan apa? Di masa pandemi kita ya yang merasa sedih hatinya, baik itu yang dikena PHK atau ya gajinya dipotong atau apapun itu, mereka sedih sehingga mereka merasa kecewa sama Allah. Ya, disinilah momen-momennya apa? Momennya kita bangkit. Momennya kita bangkit, istiqomah terhadap apa yang telah kita lakukan terdahulu. Ya, kita dulu berpuasa, tiba-tiba pas kita jatuh mental kita down. Ya, di sini kita harus bangkit untuk istilahnya istiqomah kepada Allah sehingga Allah dapat membantu kita. Bagaimana cara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kiat-kiat istiqomah, menjaga keistiqomahan itu. Karena manusia ini dia ada kalanya iman itu kita semangat ya. Namanya mood kita tuh lagi bagus-bagusnya lah. Ada kadang-kadang mood kita ini bad mood. Nggak bagus mood kita, aduh kerja ini malas, kerja itu malas, serba salah jadinya kan. Jadi disinilah kata Rasul dalam hadis al-iman apa? Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang dia itu bertambah, terkadang dia itu turun. Kayak grafik itu, kayak grafik kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun ya kan. Naik gunung, turun gunung, lah gitulah. Gimana ini? Caranya apa? Kata Rasul. Rasul sendiri telah memberi istilahnya tips juga. Rasul sudah memberi dalam hadis. Jadi apa? Yazid bitta'ah. Yazidnya itu bertambahnya itu apa? Dengan ketaatan. Semakin banyak kita melaksanakan ketaatan, semakin banyak kita melakukan ketaatan, disitulah kita akan bertambah iman kita. Wa yanqus wa yantaqis bil ma'siyah. Dan rendahnya iman tadi, turunnya iman tadi, yaitu dengan maksiat. Dengan kita mengerjakan maksiat. Misalnya, kita nggak sengaja melihat maksiat. Seperti misalnya sekarang, zaman sekarang yang zaman era digital. Apapun yang kita inginkan itu serba ada. Serba ada. Asalkan kita punya uang dan punya istilahnya ya punya benda yang kita miliki tadi. Contoh bisa saya katakan seperti YouTube, kita buka YouTube. Ya. YouTube itu ada segi hal positifnya, ada segi dari negatifnya. Tidak semuanya ada positif. Nah, ya. Ketika kita buka YouTube, apalagi YouTube-nya yang YouTube yang gratisan ya, yang bukan bayar misalnya, yang bukan bayar. Nah, walaupun saya sendiri pakai gratisan juga sebenarnya. Jadi walaupun yang gratisannya apa? Ketika dibuka YouTube tuh, muncul nih iklan. Kalau iklannya kan GoFood ya nggak apa-apa lah ya kan, iklan GoFood. Gimana tuh kita dapat promo atau apapun itu. Tapi ini bukan iklan-iklan yang tidak kita inginkan. Atau kita buka website iklan tidak kita inginkan. Kan? Muncul. Di situ mulai setan menggoda kita. Menggoda. Ya menggoda kita sehingga kita buka lanjut. Di situlah muncul namanya maksiat. Ketika maksiat kita kerjakan maksiat itu, di situ iman kita menurun. Caranya apa? Kata Rasul tadi, dengan berbuat kebaikan atau taat kepada Allah, ya, ketaatan kepada Allah. Semakin banyak kita berpikir positif, semakin banyak kita zikrullah, ya, mengingat Allah, maka di situ taat kita makin bertambah. Kemudian kiat-kiat istiqomah ini ada 6 macam, 6 tips lah, 6 tingkatan di dalam untuk menjaga istiqomah. Ini yang udah saya ringkas ya. Kalau kita baca di Kitabul Iman itu banyak banget, sangat banyak tentang keimanan. Di antaranya yang hadis saya bacakan tadi, iman naik, iman turun, gimana caranya Rasulullah telah memberi tips kepada kita juga. Yang pertama, cara kita istiqomah itu adalah kita istiqomah harus mengetahui dulu. Kita istiqomah di dalam bidang apa misalnya. Kita katakan di bidang istiqomah kepada Allah SWT. Ya. Istiqomah di jalan Allah SWT. Ya. Ini jalan Allah kan banyak. Baik itu misalnya istiqomah di dalam bersedekah, istiqomah di dalam sholat 5 waktu misalnya, yang dulunya kita sering tinggal bolong-bolong, udah kayak kain sarung itu yang bolong-bolong, ya kan? Nah, kita istiqomah sehingga nggak ada namanya sholat bolong-bolong, atau kita istiqomah puasa sunnah. Banyak kategorinya. Kita harus mengetahui dulu, kita istiqomah di dalam bidang apa. Ya. Istiqomah yang pertama itu mengetahui misalnya kita istiqomah di dalam sholat 5 waktu. Ya. Kita harus mengetahui bagaimana tata cara sholat. Nah, kita harus memiliki ilmu terlebih dahulu. Ya. Gimana kita bisa istiqomah sedangkan kita tidak mengetahui ilmu terhadap itu, terhadap ilmu yang kita akan istiqomah di dalamnya. Gimana caranya? Ya kan? Nah, berarti kita harus mengetahui dulu ilmunya.
Kemudian ilmu misalnya bersedekah. Gimana cara bersedekah yang bagus? Gimana cara bersedekah yang cerdik? Ya. Karena bersedekah ini kadang-kadang orang asal-asal bersedekah. Dia tidak cerdik. Orang yang paling cerdik bersedekah apa? Salah satunya Utsman bin Affan. Yang mana beliau membeli sumur. Ya, sumur ketika itu Al-Madinah sangat membutuhkan air, namanya air. Namun beliau membeli sumur itu sehingga bisa digunakan oleh penduduk setempat. Sehingga sekarang hari ini, ketika saya umroh di tahun 2019, saya sudah mengunjungi tempat di mana sumurnya Utsman bin Affan. Yang sekarang sumurnya itu telah dibangun hotel. Hotel hasil dari usaha hotel tadi itu dialokasikan atau disedekahkan kepada umat Muslim. Ya. Ini namanya sedekah yang cerdik, jariyah, yang selalu amalannya itu bertambah. Ya. Selalu bertambah. Yes, bertambah. Itu yang sedekah. Atau kita mengambil contoh misalnya sholat tahajud. Kita harus mengerti gimana metode dalam melaksanakan sholat tahajud. Karena dalam sholat malam itu ada beberapa kategori sholat malam. Ada namanya tahajud, ada namanya qiyamul lail, ada yang namanya witir. Ya, ada 3 macam. Ya. Terkadang orang berbolak-balik susah untuk membedakan hal-hal ini ya, Tahajud itu syaratnya itu tahajud apa? Itu harus tidur terlebih dahulu. Ya, karena diambil dari kalimat hajada, yaitu tidur atau berbaringkan posisi kita di lantai, kita tertidur lah, ya. Nah, walaupun ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan ya kalau memang dia nggak sempat tidur atau dia dalam kesibukan tugas kantor atau apapun itu, ya tidak apa-apa dia sholat tahajud. Ya. Namun ada perbedaan. Ini menurut pendapat yang mujtama. Tahajud itu harus tidur. Kalau qiyamul lail itu tidak mesti tidur. Ya. Tidak mesti tidur. Yang mana ketika kita bergadang misalnya, ya ini kan bergadang bermanfaat sebagaimana lagu Roma Irama itu kan. Janganlah bergadang katanya kan. Bergadang harus yang kalau nggak ada artinya ngapain bergadang. Bergadang dalam kemanfaatan, kita nggak sempat tidur, sehingga kita sholat qiyamul lail. Atau kita sedang mengerjakan tugas misalnya, tugas kantor. Udah pelik kali ini, kepala kita udah panas, udah burn, udah panas, sangat panas. Udahlah, kita gimana caranya kita bermunajat kepada Allah. Udah, kita sholat dulu. Itu namanya sholat apa? Qiyamul lail. Sholat qiyamul lail. Kemudian diakhiri dengan apa? Witir. 1 rakaat atau ganjil ya, bilangan ganjil. 3 rakaat. Itu penutup untuk sholat malam. Kemudian kita tidur hingga waktu subuh. Kemudian berikutnya yang kedua atau kategori yang kedua itu adalah ketika kita sudah mengetahui ilmunya tadi, ilmu bagaimana cara sholat yang benar, gimana cara sholat Rasul yang benar, bagaimana tahajud itu bagaimana, kemudian cara bersedekah yang cerdik bagaimana, kita sudah mengetahui amal-amal sunnah yang lainnya atau yang fardu, kita telah mengetahui tadi, yang ingin kita istiqomah di dalamnya itu, maka kita langsung mengamalkannya. Ketika kita sudah mengetahui, langsung mengamalkannya. Jangan menunda-nunda. Karena kita nggak tahu kan, kapan kita meninggal, kita nggak tahu. Jangan menunda. Perkataan Imam Al-Hatim Al-Asam, yang ini beliau adalah ulama tasawuf ya, ulama tasawuf abad 2 Hijriah kalau nggak salah saya, abad 2 Hijriah. Apa perkataan beliau? Al-ajalatu minasyaitan illa fi khams. Ya. Al-ajalah yaitu yang tergesa-gesa, hal-hal yang digesa-gesakan istilahnya, yang digesa harus sekarang dikerjakan, itu dari syaitan. Ya. Kecuali dalam 5 perkara. Apa saja dalam 5 perkara ini? Ya. Di antaranya apa? It'amut ta'am idza hadara ad-dhaif. Ya. Memberi makan kepada tamu, memberi makan atau minum atau apapun itu kepada tamu. Ketika tamu datang ke rumah, kasih makan, kasih. Ya, itu harus disegerakan. Terkadang memang zaman sekarang ya, sampai kadang-kadang itu saya pernah bukan saya sih, teman saya. Dia cerita ke saya, Dek, aku kemarin bertamu ke rumah fulan gitu, Aku dalam keadaan jauh itu, aku kadang bersafar, dia perjalanan jauh sekitar 200 km dia datang ke rumah kawan. Tiba-tiba ketika dia kunjung ke rumah kawannya ini bukan tidak peka atau apapun, tapi dia lupa untuk menghidangkan makanan atau minuman.
Sehingga yang kawan saya tadi apa? Dia langsung kode. Dia pura-pura haus itu. So, dan dia kode. Nah, tapi kawan saya nggak paham. Nah, bukan berarti dia ini tidak mengamalkan yang tadi, tapi dia lupakan itu karena saking asyiknya dalam mengobrol ya, hingga dia lupa. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Tajhisul mayyit idza mata. Yaitu tajhis mayit, yaitu dari mengkafaninya, memandikan, mengkafaninya, mengkuburinya, itu adalah harus disegerakan. Jangan pernah kita menunda-nunda. Terkadang memang kita ada beberapa yang saya lihat di arah kita, yaitu Indonesia khususnya, ada yang menunda-nunda masalah tajhis mayit ini. Yang mereka menunggu keluarganya, kerabatnya. Ya kalau menunggu sekitar sejam atau 2 jam ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menunggu hingga berjam-jam, yang pertama kasihan si mayitnya ini kasihan. Ya. Kalau dia memang amalannya baik, dia memang udah masuk ke surga lah. Bisa dikatakan Allah sudah menakdirkan dia masuk ke surga. Kasihan, ya kan? Jasad dia ini ingin disegerakan. Yang itu pertama. Yang kedua apa? Para pelayat ini, ya, para kerabat yang tetangga atau apapun itu, semakin lama semakin mereka ada kerjaan lain ya. Memandikan jenazah tajhis mayit itu kan bukan fardu ain, fardu kifayah. Walaupun ada pendapat beberapa ulama di antara Imam Hanafi itu fardu ain, ya, wajib. Tapi di pendapat kita Imam Syafi'i yaitu fardu kifayah, tidak wajib. Ya hanya misalnya dalam satu kampung ada beberapa penanggung jawab, baik itu kepala desa atau apapun itu yang telah mengkoordinir, ya itu memang sudah sah. Nah, tapi kasihannya apa? Semakin lama kita menunggu mayat itu, semakin dikit orang yang ingin menyolatkannya. Memang dari awal dia udah berangkat segera nih kan, yang pelayat ini udah berangkat segera dengan menggunakan bajunya rapi, lengkap dengan peci, sampai ke sana, ini mayatnya jangan dimandikan dulu, tunggu kerabatnya dulu. Nah, tunggu kerabatnya. Ya, yang ada ujung-ujungnya ya orang pada hilang satu-satu tuh. Hilang kan. Sehingga apa? Yang sholat cuma 5 orang. Udah sholat 5 orang, besok akhirnya apa? Undang. Kita undang dari anak-anak pesantren misalnya. Yuk sholat anak-anak pesantren. Yang ujung-ujungnya nanti ya memang pertama kita ikhlas ya. Mengharap ridha Allah. Tapi kalau memang kita udah mengundang orang, pasti ada terbesit di dalam niat kita, hati kita ya. Terbesit di niat hati kita ini ya, rasa tidak ikhlasnya sedikit pasti ada. Pasti. Walaupun sedikit tadi. Ya. Beda halnya dengan orang yang tadi. Yang pertama ketika dia mendapat kabar, si fulan meninggal, dia langsung bergerak. Itu dia ikhlas. Di rumah dia sudah ikhlas, sudah bersiap. Dia ikhlas. Datang. Ya. Kemudian, perkara yang ketiga apa? Perkara yang ketiga yang dia itu harus disegerakan, tazwij al-bikr idza atrakat, yaitu menikahi seorang gadis ketika kita telah mengetahui atau ibu bapaknya telah mengetahui, oh dia ini sudah layak untuk menikah, oh dia ini sudah ada sudah cukup umur, ya, maka harus disegerakan karena ditakutkan nanti ada timbul fitnah, ya namanya umat manusia pasti ada namanya syahwat, ya itu harus disegerakan. Ya, makanya ibu bapak sekalian yang punya anak gadis atau apapun di rumah yang sudah menurut ibu, oh ini sudah cocok ini untuk ini, langsung nikahkan. Kalau nggak banyak ustadz di sini, ada ustadz yang itu Ustadz Khairul tadi, itu beliau juga bagus. Saya lihat beliau bagus. Kemudian Ustadz Abdul Razak, beliau baca Quran ya kan, banyak. Kemudian apa? Perkara yang keempat apa? Qadha din idza wajaba. Ya. Menunaikan atau membayar hutang ya ketika telah sampai temponya. Kita sudah sampai tempo atau kita sudah memiliki kemampuan, kita langsung bersegera nih membayar hutang. Langsung bayar hutang. Jangan menunda-nunda. Banyak orang sekarang apa? Ketika mereka sudah mendapatkan, mereka pertama hutang sama kita. Hutang sama si A. Datang, baik-baik datang hutang. Ustaz, saya mau hutang, Ustaz, ini. Ya, untuk apa antum? Enggak, saya mau ini, Ustaz, mau ini, mau itu. Udah, kita kasih. Tiba-tiba ketika dia sudah mampu untuk membayar, dia bukan hutangnya yang duluan yang dia pikirkan. Malah dia ketika ada uang sedikit atau apapun, ya malah dia berfoya-foya. Ya memang kalau bukan hal untuk berfoya ya tidak apa-apa. Ini kalau dia berfoya ya
dia membeli hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya, ya. Padahal dia ada kewajiban untuk membayar hutang. Dia kewajiban dia tadi untuk membayar hutang, tapi dia nggak membayar hutang. Maka itu dia dosa. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis, al-matal al-ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda dalam membayar hutang, ya al-matal, yakni menunda-nunda, ya, melama-lamatkan membayar hutang, padahal dia mampu, al-ghani, dia sudah mampu untuk bayar hutang, ya. Zulmun, dia ini zalim. Bayangkanlah kalau zalim itu di tingkat yang mana itu zalim itu, ya. Zalim itu bisa masuk kepada tingkat orang yang fasik. Ya, berhati-hatilah kalau memang sudah ada hutang dan dia mampu untuk membayar dan jatuh tempo, segerakan. Ya. Kemudian watobati minazam idza aznaba, ya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah dia lakukan. Itu langsung disegerakan. Ya. Ini yang kelima ini, ya, yang kelima tadi itu hal-hal yang harus disegerakan. Ya. Yang harus disegerakan, yang nggak boleh ditunda-tunda. Karena kita apa? Karena kita nggak tahu. Ya, karena kita nggak tahu apakah hal ini yang mengantarkan kita untuk masuk surga atau masuk neraka. Ya. Nah. Sebelum 5 hal terjadi di dalam hadis Rasulullah, sebelum 5 hal terjadi, maka kita harus segerakan. Ya. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Syababaka qabla haramik. Yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu, ya, segerakan, harus produktif. Kita ini sebagai syabab apa namanya? Syabab umat Islam ini kita harus produktif. Ya, produktif dalam baik itu dalam perekonomian atau membela agama Islam kita ini. Sebelum datang hari tua kita, ketika hari tua kita nanti kita udah nggak ada kesempatan lagi. Kita udah ya ada keterbatasan ya. Pertama kita udah nggak sempat gerak, kemudian kita sudah tua renta dan lain. Wasihataka qabla istaqamik, yaitu masa sehatmu ketika kamu lagi sehat, ya berbuat baik, segera berbuat baik sebelum datang sakit. Kalau udah datang sakit nanti baru tahu gimana sehat tadi ya, alhamdulillah kalau saya sehat. Pas sehat dia nggak tahu nikmat sehat itu, nggak tahu dia. Dia tahu nikmat sehat itu kapan? Ketika dia sakit dia baru tahu nikmat sehat itu. Wa ghinaka qabla faqrik, yaitu ketika kamu sedang kaya, kamu sedang memiliki harta, ya langsung bersedekah. Kasih bersedekah, kemudian store haji langsung. Jangan nanti ketika udah miskin, harta yang Allah berikan itu setelah Allah cabut, baru kita teringat, ya Allah, kenapa saya ketika kaya tadi saya tidak bersedekah? Kenapa saya ketika kaya tadi saya tidak store haji? Itu dia udah datang kemiskinan, tidak ada namanya penyesalan. Penyesalan ketika di akhir ya udah nggak diterima lagi, ya kecuali dia kaya sekali lagi. Ya, karena memang orang haji ketika dia kaya, dia mampu tidak menunaikan, ya karena sekarang kita kan namanya hidup di dalam negeri yang berperaturan ya. Nggak langsung hari ini kita ada uang, hari ini bisa pergi haji, nggak bisa. Harus namanya store, tasjil, nunggu masanya kapan ya kan. Setidaknya ketika kita ada uang, langsung itu storekan haji, storekan haji. Ya. Sehingga ketika kita nanti, ketika kita sudah tidak mampu lagi, kita udah ada tuh. Jatah kita sudah ada, ya karena Allah menghitung bahwasanya dia pernah kaya tapi dia tidak menunaikan haji tadi, maka itu beban bagi dia. Kita melakukan hal tersebut semuanya karena kita nggak tahu kapan kita meninggal, maka segala hal yang itu baik, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala harus kita kerjakan dengan segera. Di dalam ayat Al-Quran Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Luqman ayat 34 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang hari kiamat, ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut innallaha 'alimun khabir. Ya, tidak ada satupun wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satupun orang yang mengetahui di mana kita akan meninggal. Tidak ada yang mengetahui. Maka dari itu kita harus bersegera. Kemudian kiat yang ketiga. Ya karena ini waktu pun sudah habis, saya sudah di chat tadi sama panitia katanya waktu sudah habis. Nah, kita langsung ke inti-intinya ya, poin inti. Yaitu mengetahui keutamaan dan afdaliyah dari amalan tersebut. Ya, yang tadi kita kan sudah mengamalkan. Ketika kita sudah mengetahui bagaimana tata cara sholat tadi, tata cara tahajud, kita langsung mengamalkan. Nah, yang kedua, yang ketiga
kita harus mengerti afdaliyah. Nah, fungsinya apa afdaliyah ini? Untuk memotivasi kita ketika kita sedang jatuh, sedang down, kita butuh yang nama afdaliyah. Itu keutamaan. Misalnya keutamaan sholat apa tadi? Keutamaan sholat dapat ini misalnya. Keutamaan tahajud, mendapatkan kita dimudahkan oleh Allah, Allah memberi pertolongan kepada kita, ya kan? Ketika kita mengingat yang tadi itu, kita langsung bangkit dari down-nya kita. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu ingat akan ancaman Allah SWT. Ingat akan ancaman. Ya, akan ancaman. Misalnya kalau kita tidak sholat, ancamannya apa? Tidak sholat, masuk neraka. Ancamannya kita tidak sholat, langsung Allah tidak berlepas diri daripada kita. Allah tidak menanggung apa yang terjadi pada diri kita. Ya kan? Ketika kita mengingat ancaman tadi, kita langsung bangkit. Kemudian yang kelima yaitu memilih teman yang tepat. Itu sangat penting. Ketika kita sudah mencapai kiat-kiat istiqomah yang tadi, kita harus memilih teman yang tepat. Teman, sahabat yang memang sefrekuensi sama kita. Jangan ketika kita sudah hijrah kepada Allah, teman kita masih ya beda ya, teman sama sahabat. Nah, kalau teman sama siapa aja boleh, ya. Jangan istilahnya kita harus umat manusia ini harus bersosial ya. Tapi sahabat itu harus dipilih. Sahabat harus dipilih karena dia yang menentukan pikiran kita nanti. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Allah, yang membolak-balikkan akan. Nah, kita meminta yang tadi apa? Istiqomahan kita tadi selalu istiqomah di dalam hal tersebut. Kemudian setelah kita menggapai ke-6 kiat-kiat ini, yaitu kiat-kiat istiqomah tadi, ke-6 tadi itu, disitulah Allah memberi kemudahan bagi kita. Allah menurunkan malaikat kepada kita untuk mengaminkan apa yang kita minta. Apa kata Allah dalam surah Al-Fussilat ayat 30 hingga ayat 32? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Bagi siapa yang mengatakan bahwasanya Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian kami mengikuti apa diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam hal tersebut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun kepada mereka. Alla takhafu, dan malaikat berkata kepada orang tersebut, alla takhafu wala tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih hati. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka Allah akan memberikan kabar gembira kepada kalian, itu jannah, apa yang telah dijanjikannya. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sungguh kamilah, kata Allah, yang penjaga kalian di dunia ini dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi, dan di dalam surga nanti, ya, walakum fiha, di dalam surga nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan, wa anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan di dalam surga nanti kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Ya, itu kata Allah Subhanahu wa taala, nuzulam min ghafurur rahim. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terima kasih Pak teman-teman sekalian. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada 6 kiatnya tadi, itu poin-poinnya. Mungkin saya tidak dapat menjabarkan terlalu luas karena waktu juga singkat. Ya, sebenarnya saya tadi ingin menjabarkan terlalu lebih dalam sehingga teman-teman lebih paham. Tapi ada beberapa kiat tadi. Yang intinya inti poin tadi ada 6 kiat. Di antaranya apa? Di antara kita harus mengatur ilmunya tadi dulu, yang kita istiqomah di dalam bidang apa. Kemudian kita mengamalkan, langsung segera mengamalkan. Yang kedua kita yang ketiga kita harus mengetahui keutamaan afdaliyah, ya, afdaliyah keutamaan teman tadi. Dan yang keempat itu kita harus mengetahui ancaman jikalau kita tidak melakukan hal tersebut. Ya. Yang kelima apa? Mencari sahabat yang sefrekuensi sama kita. Kita setelah hijrah, kita cari sahabat yang memang cocok sama kita. Itu sangat tergantung pada kita. Yang keenam, berdoa kepada Allah sehingga kita selalu diberi istiqamah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Dede Nasrullah. Masya Allah ya, materi yang sangat luar biasa teman-teman. Sebenarnya 1 jam ini kurang kalau menurut saya, karena materinya yang sangat bagus dan sangat luar biasa. Kalau bisa ditambah, akan ditambah. Akan tetapi, karena waktu kita terbatas, jadi kita semoga bisa mengambil intisari dari apa yang telah beliau sampaikan.
Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan acungkan tangan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, setelah saya persilahkan, baru boleh bertanya. Oke, ada 2 penanya. Baik, sebentar. Yang pertama kepada Rike Eka Oktaviana, dipersilahkan. Oke, jadi saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, saya Rika asal Cilegon, Banten. Izin bertanya, bagaimana jika seseorang melakukan kesalahan lalu bertaubat, kemudian melakukan kesalahan lagi, lalu bertaubat lagi, itu bagaimana ya Ustadz? Apakah itu mempermainkan Allah? Tanya dari saudari Rika. Kita tampung dulu ya Ustadz ya pertanyaannya. Satu lagi, ya kita tampung dulu. Satu lagi yang angkat tangan, saudari Rini Anggra ini. Padanya saya persilakan. Maaf, apakah bisa bicara? Ya. Jadi gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada panitia atas terselenggaranya acara ini dan juga kepada Ustadz Muhammad Sidik Nasrullah. Masya Allah banget ya Ustadz, yang luar biasa dan ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Tapi di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama, ketika seorang muslim ataupun muslimah yang baru berhijrah, kemudian baru mencoba untuk mendalami tentang Islam, kira-kira ilmu Islam tentang apa saja sih yang perlu kita pelajari di awal-awal masa kita hijrah untuk dapat menguatkan dan membuat kita semakin semangat dalam istiqomah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika seorang muslimah sudah menikah, maka pastinya kita semakin terbatas waktunya untuk bergerak dalam syiar Islam. Tidak seperti masih single. Nah, jadi bagaimana kiranya menghidupkan semangat untuk terus bergerak dalam dakwah syiar Islam ketika menemui hambatan tertentu dalam dakwahnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ada yang chat di Zoom. Satu pertanyaan lagi ya. Setelah ini sesi pertanyaan ditutup. Tadi pertanyaan kedua dari Rini Anggra ini, dan satu lagi pertanyaan dari saudari Evi Zulfa mengenai maksud dari Qiyamul Lail atau kegiatan yang bermanfaat. Bila itu sholat, apakah kita boleh melaksanakan sholat tahajud jika ada waktunya? Terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dengan 3 penanya. Saya izin mengulang pertanyaannya ya Ustadz ya. Jadi pertanyaan yang pertama. Ya, silakan. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana jika seseorang itu melakukan kesalahan, lalu taubat lagi, lalu melakukan kesalahan lagi, lalu taubat lagi. Nah ini Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz mengenai hal ini? Ya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang memang bagus ya, menurut saya sangat bagus, sehingga mendapat perhatian kepada teman-teman yang lain. Pertanyaan memang penting menurut saya,
Karena banyak kalangan sekarang yang seolah mereka mengolok-olok agama ini. Ya. Pertama, ini mereka dalam keadaan maksiat misalnya, maksiat. Kalau dalam keadaan kafir, atau banyak kita yang dengar di entertainment sekarang ini, di entertainment, ya. Di entertainment itu banyak misalnya artis atau apapun itu yang mereka sekarang ini mereka Islam, keadaan Muslim. Ya. Kemudian mereka masuk kafir, ya, mereka masuk ke non Muslim, kemudian mereka masuk Muslim lagi, ya. Kemudian mereka kafir lagi. Nah, ini bagaimana? Itu ada pertanyaan seperti itu. Ya, ini bagaimana? Nah, mungkin kalau dalam konteks pertanyaan awal tadi itu pertanyaannya itu suara saya jelas kan? Halo? Jelas Ustadz, alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fiik. Jadi pertanyaan yang tadi itu ya itu dalam konteks maksiat ya, dalam konteks maksiat. Itu yang maksud dari pertanyaan Ustazah tadi. Benar nggak? Dalam konteks maksiat. Ya. Mungkin saja dalam konteks maksiat ya. Ini kita bahas ya. Ini pertama kita bahas masalah kafir dulu, masalah kafir. Jadi masalah kafir ini dia batasan dia keluar masuk gitu sehingga 2 kali atau 3 kali. Kayak seperti tolak, ada namanya tolak bain, kemudian tolak raj'in. Ya. Dia yang tolak ini ada tolak yang memang dia nggak bisa sama sekali kembali lagi, sehingga dia harus nikah lagi, kemudian dia bisa kembali. Nah, ini posisinya hampir sama seperti ini. Namun bedanya apa? Ketika dia sudah ketiga kali, yang hal terakhir ini dia keluar dari Islam, ya, kalau dia sampai lagi ke sana, ya, nah, di sini Allah tidak menerima lagi taubatnya. Allah tidak menerima lagi. Nah, adapun dengan maksiat, nah itu masih, misalnya maksiat ini, kota maksiat kan terkadang kita tidak tanpa sengaja ya, tanpa sengaja. Nah, beda dengan kafir tadi. Kafir itu memang sudah jelas. Dia sudah berbeda keyakinan sama kita. Kalau maksiat ini, dia tidak menjadikan dia itu kafir. Tidak menjadikan kepada dia kafir. Akan tetapi maksiat ini ada tingkatannya. Ada minal kabair, dosa besar atau dosa kecil. Ya. Dosa besar atau dosa kecil. Ada tingkatannya. Jadi kalau dia lakukan ini dalam dosa kecil, konteks dosa kecil. Nah, ketika itu dia iman dia sedang naik. Dia sedang semangatnya, istiqomah di dalam ibadahnya. Sedang istiqomah, tiba-tiba down ininya, imannya. Contoh seperti misalnya dia kena PHK, langsung down, langsung menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya ini bisa di PHK, saya lain gitu kan. Kemudian dia membuka jilbabnya sehingga kan, itu dia masuk kepada maksiat. Ya. Dia masuk kepada maksiat. Ya. Maksiat ini setelah dia down, kemudian dia bangkit lagi. Ini hal yang wajar. Ingat dalam konteks yang tidak sengaja, bighairi amdin. Kalau dia memang disengaja, apapun itu, dia dapat langsung masuk ke derajat yang namanya kabair, tapi tidak menjadikan dia kafir. Karena tidak mudah untuk mengkafirkan seseorang, itu tidak mudah. Butuh yang namanya fatwa para ulama, kemudian butuh kepada ulama nazar terhadap hal tersebut. Apa sih perihal ini sehingga dia kafir? Ya kan, sehingga disebut dia kafir. Itu harus seperti itu, tidak mudah. Tapi dia ini ketika dia jatuh ke maksiat, bangkit lagi, jatuh ke maksiat lagi, bangkit lagi, maka dia itu masuk kepada namanya kabair, dosa besar. Dosa besar ini ketika dia hingga bertobat lagi nanti, Allah mengampunkan. Ya, Allah mengampunkan. Maka bersegeralah ketika kita jatuh dalam dosa tadi, sebagaimana perkataan Imam Al-Hatim, ya, wa taubatu minadz-dzamb idza aznaba. 5 perkara yang harus dilakukan apa? Ketika kita jatuh dalam maksiat, jatuh dalam namanya dosa, kita langsung bersegera untuk bertobat. Ya. Tata caranya apa kita bertobat? Yaitu dengan pertama kita mengakui kesalahan kita sedih akan hal yang kita lakukan, kemudian kita bermunajat kepada Allah. Sebelum itu kita mandi wajib. Ya, mandi taubat ya. Kita itu cara pelaksanaannya itu memang seperti cara mandi wajib ya. Wajib pada umumnya, kemudian kita bermunajat kepada Allah, mengakui kesalahan kita, bermohon kepada Allah, sehingga kita tidak melakukan lagi kesalahan tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ustazah Rini Anggreni ya. Ya Ustaz.
Jadi Anggreni, tadi pertanyaannya gimana tadi saya agak ini karena terlalu panjang ya, karena ada 2 pertanyaan dia. Maka saya agak nggak apa tadi. Oke, saya coba rangkum, Ustaz. Jadi yang pertama, ketika muslimah itu baru berhijrah dan mendalami ilmu Islam, kira-kira ilmu apa aja yang diperlukan agar bisa selalu istiqomah? Ya. Jadi ilmu yang diperlukan dalam orang yang baru hijrah, terkhusus kepada kaum muda-mudi yang zaman sekarang yang mereka terlena terbuai akan dunia, lahun, mata, ya kan, dunia yang ini dalam perkara ya sudah gurau lah di dunia ini, tiba-tiba mereka ingat akan Allah. Wa kafa bil maut wa'idun. Ketika ada saudaranya meninggal, mereka langsung mengingat akan Allah. Cukup kematian, perihal kematian tadi menjadi mau'izah bagi kita, pelajaran bagi kita. Tiba-tiba dia langsung sadar, dia ingin masuk Islam, dia ingin bertobat. Apa amalan yang harus dia kerjakan? Ingat, laksanakan terlebih dahulu yaitu amalan fardu. Utamakan amalan fardu. Istiqamah dalam hal fardu. Istiqamah. Itu sangat penting. Yang dulunya dia sholat sehari 3 kali misalnya, seperti minum obat sehari 3 kali, atau sehari sekali seperti minum obat cuma malam doang gitu, sholat isya doang atau sholat maghrib doang. Nah, sekarang harus 5 waktu. 5 waktu. Utamakan waktu. Nah, kemudian bagi yang ikhwan, as-salatu ala waqtiha. Nah, salat di dalam ketika azan langsung bersegera ke masjid. Ikhwan, bagi ikhwan. Langsung bersegera. Lakukan hal-hal yang fardu. Kemudian setelah tahap fardu, kita mampu mengerjakannya, konsisten, istiqamah dalam tahap fardu, baru masuk yang sunnah, amalan sunnah. Amal sunnah apa? Seperti saya sudah sanggup saya sudah rajin sholat dan lain. Langsung dia melakukan puasa Senin Kamis misalnya, puasa Senin Kamis. Kemudian dia bersedekah, kemudian dia tahajud dan lain. Pelan-pelan, step by step. Jangan langsung loncat-loncat. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Halo? Maaf sebelumnya, kepada seluruh peserta dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom dulu ya, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Karena nanti kita akan ada sesi foto bersama dan ada door prize juga tentunya. Ya, jadi dan satu lagi sertifikat ya bagi yang bertahan sampai akhir. Jadi untuk seluruh peserta dimohon untuk tidak meninggalkan Zoom dulu. Oke, pertanyaan kedua dari saudari Rini. Bagaimana jika sudah menikah, kemudian seperti terkekang gitu, Ustaz? Bagaimana agar selalu istiqomah? Ya, maksudnya nih gimana nih? Dia terkekang dalam hal apa? Misal dalam suaminya melarang dia tidak mengambil amalan sunnah atau apapun itu. Itu maksudnya seperti itu. Mohon maaf kepada tadi penanya Kak Arini. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi gini, misalnya nih seorang muslimah sudah menikah, pastinya waktunya pasti terbatas dalam melakukan syariat Islam. Misalnya setelah menikah dia pasti akan mengurus rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak-anak dan segala macam. Jadi kehidupannya itu berbeda seperti waktu dia masih sendiri gitu. Jadi kita dia menemukan hambatan tersebut, bagaimana dia tetap istiqomah dalam melakukan syariat Islamnya seperti bagaimana saat dia masih single. Ya. Jadi misalnya ketika dia sudah menikah nanti, misalnya ada seseorang akhwat, misalnya Ustazah ini yang menikah, kemudian suaminya melarang, misalnya dia kan terbatas, bergeraknya terbatas, dia punya anak, kemudian ini dan ini, ya kan? Itu dia harus harus ada kerjasama ya, komitmen sama suami, kerjasama sama suami. Itulah fungsi dari nikahnya tadi. Ya, ketika misalnya si suami sedang bekerja, ya, si istri bantu apa yang bisa dikerjakan.
Baik itu pada kantor misalnya, oh tolong ini buatkan kopi atau apa gitu. Begitu dengan suami tadi. Si suami ketika istri sibuk mengurus anak, ya dilihat misalnya istrinya, oh dia belum sholat duha misalnya, ya udah sini anaknya dibantu gendong, bantu. Itulah harus ada namanya kompromi di antara suami istri. Ya. Nah, jadi kalau seandainya si suami misalnya melarang dia untuk mengambil perihal-perihal sunnah, nah, maka harus taat, karena itu hanya perihal sunnah, bukan perihal yang wajib. Kalau dia melarang dalam perihal yang wajib misalnya, dalam sholat fardu misalnya, atau dalam hal-hal yang memang itu fondasi dari agama, ya, nah, itu kita walaupun dia harus mengikuti suami, ya, tapi ingat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda apa? La ta'ah bil makhluk, ya, tidak ada ketaatan bagi makhluk, ya, bi ma'asyatin al khaliq, untuk bermaksiat kepada pencipta atau Allah. Nggak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, itu tidak boleh, tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Kalau dia sudah melarang di dalam perihal yang namanya fardu, nah, maka di situ kita jangan langsung membentak juga, itu salah. Kita setidaknya pandai-pandai kita lah dalam menjaga, ya. Ketika misalnya dia lengah sedikit, kita langsung sholat. Lengah sedikit langsung sholat. Ketika dia marah, ya kita nasihatin, beri nasihat. Nah, tapi kita jangan membangkang di sini, ya. Karena posisi kita sebagai seorang istri, kita jangan membangkang, kita memberi nasihat, hanya memberi masukan, semoga pintu hidayah dibuka. Allah membuka pintu hidayah terhadap si suami tadi. Ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya? Ya, pertanyaan selanjutnya, sebentar, satu lagi. Dari Evi Zulfa, mengenai maksud dari Qiyamul Lail, Ustaz. Sholat Qiyamul Lail atau kegiatan yang bermanfaat. Bila itu sholat, apakah kita boleh melaksanakan sholat tahajud jika ada waktunya? Jadi, apa yang dimaksud dengan Qiyamul Lail itu, Ustaz? Jadi gini, Qiyamul Lail, ya, menurut pendapat para ulama mujtama', ya, mujtama' ulama, masyhur min ulama, jumhur ulama mengatakan apa? Membedakan antara Qiyamul Lail dan tahajud. Tahajud Qiyamul Lail, tahajud ini yaitu harus yang namanya tidur sebelum itu. Ya, kita tidur sejenak sekitar 30 menit atau 2 jam, 3 jam, 4 jam, kemudian kita bangun, kita sholat. Ya. Nah, itu yang namanya tahajud. Karena berasal dari kata kalimat hajada, yaitu tidur, berbaring, tidur. Ya. Kemudian Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini tidak mesti harus tidur. Misalnya dia lagi sedang pulang dari jalan, misalnya dia pulang dari habis safar, misalnya dia sampai ke rumah tengah malam, kemudian dia langsung sholat ingin bermunajat kepada Allah, silahkan Qiyamul Lail, itu silahkan. Itu tidak ada larangan yang terhadap tersebut. Karena dia mendirikan malam harinya itu dengan beribadah kepada Allah SWT. Ingat, Qiyamul Lail adalah masna, yaitu dua-dua. Rakaatnya dua-dua. Nggak boleh rakaatnya 3-2, nggak boleh. Udah kayak posisi bola aja, 4-4-2, nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya harus ingat, harus dua-dua. Qiyamul Lail. Nah, memang kalau misalnya ada orang ketika dia mempunyai waktu luang, sebelum tidur, dia takut tidak akan bangun nanti untuk sholat tahajud, dia takut akan hal itu, dia langsung Qiyamul Lail. Ya. Karena Qiyamul Lail itu udah masuk waktu malam, itu udah masuk namanya Qiyamul Lail. Setelah Isya udah masuk Qiyamul Lail. Jam 10 dia sebelum tidur misalnya. Kadang-kadang kita tabiat kita sekarang itu tiduran jam 10 atau jam 11 gitu kan. Nah, beda dengan Rasul. Rasul tidurnya langsung habis Isya langsung tidur. Nah, Rasul sendiri ikrah, membenci terhadap orang-orang yang bergadang itu benci. Ya, benci hal tersebut. Apalagi bergadang yang tidak bermanfaat. Nah, itu lebih-lebih ya dibenci. Mungkin kalau Rasulullah SAW masih hidup di sisi kita sekarang ini, langsung hidup. Ya. Jadi Qiyamul Lail pertama dia ketika jam 10 itu dia Qiyamul Lail, mendirikan malamnya, bermunajat kepada Allah, ya. Karena Allah di sepertiga malam itu Allah turun. Nah, itu terlepas dari tafsir takwil dari kalimat turun di situ, ya. Nah, walaupun ada pendapat ada yang mengatakan bahwasanya turun di sini adalah takwilnya yaitu rahmat Allah. Ada juga yang mengatakan kita tidak boleh menanyakan bagaimana turunnya, intinya ya udah hadisnya seperti itu, ya. Itu terlepas dari penafsiran itu. Ya, intinya ketika kita bermunajat di malam hari, di situ kita
akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan derajat kita sebagaimana derajat orang-orang yang derajat para ulama. Ya, Allah menaikkan derajat tersebut. Dalam surah Al-Quran Al-Isra mengatakan, "Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak." Ketika di malam hari engkau bertahajud, yaitu tahajud itu adalah amalan sunnah nafilatan lak. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sini Allah menggunakan kalimat asa, bukan menggunakan kalimat la'alla. Ingat ya, menggunakan kalimat asa. Kalau asa ini langsung disegerakan. Beda dengan la'alla tadi. La'alla tadi kalau bisa dikatakan bahasa Indonesia itu moga-moga gitu kan. Kalimat moga-moga itu tidak langsung disegerakan. Kalau memang kita lagi mood, ya langsung segerakan. Kalau enggak, ya enggak gitu kan. Tapi gini Allah menggunakan kalimat asa. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah merafakkan, Allah menaikkan derajatmu ke maqam mahmuda. Ya, maqam yang pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dia sudah sholat lail tadi tengah jam 10, kemudian dia tidur. Kemudian dia bangun, ternyata dia bangun. Di awal dia tadi takut tidak akan bangun, tapi tiba-tiba dia terbangun misalnya. Sudah terbiasa dia bangun jam 3, jam 2 gitu kan. Dia sholat tahajud. Ahlan, silakan, tafadhol, tidak ada masalah. Tidak masalah. Dia melakukan sholat tahajud sekali lagi itu tidak masalah. Di awal dia qiyamul lail, kemudian tahajud, itu tidak ada terjadi permasalahan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Sebelum itu, ada pertanyaan lagi? Kalau memang ada kiranya atau memang dari teman-teman, dari Ibu, Umi, Bapak sekalian yang belum paham atau ingin bertanya kepada saya, ya bisa langsung kontak saya di grup. Di grup ada saya. Yang lihat aja yang kontak WA-nya Muhammad Didi Nasrullah, silahkan bertanya di situ juga. Atau teman-teman yang tadi jawabannya masih belum puas, ingin bertanya lagi, ya ahlan, silahkan tanyakan saja. Oke, baik Ustaz. Terima kasih. Untuk sesi webinar ini kita cukupkan 3 penanya. Tadi seperti disampaikan oleh Ustaz Dede Nasrullah, jika ada yang ingin bertanya bisa kontak beliau ya. Selanjutnya kita beralih ke sesi selanjutnya, yakni ada door prize Ustaz. Ada door prize. Ada door prize juga. Ya, jadi teknisnya Ustadz silahkan mengajukan pertanyaan kepada peserta dan nanti peserta yang bisa menjawab akan dapat door prize. Jadi nanti peserta yang sudah tahu jawabannya silahkan acungkan tangan, baru nanti dipersilahkan untuk menjawab. Ya, door prize-nya ada berapa? 3, 2, 1 berapa? Door prize-nya berapa pertanyaan yang harus disiapkan? 2 Ustaz. 2, oke. Ya, ini pertanyaan yang kalau yang memerhatikan ya, yang memang dia fokus, yang inti di pertanyaan itu dia akan bisa menjawabnya. Ya. Sebutkan beberapa kiat istiqomah di jalan Allah yang telah saya jelaskan tadi. Sebutkan saja kiat-kiatnya, tidak perlu penjelasan terlalu dalam, tidak perlu. Intinya kalau udah kiat-kiatnya sudah paham, insya Allah yang di dalamnya itu ya insya Allah khair lah insya Allah. Ya, itu pertanyaan pertama. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, yang pertama angkat tangan ada Aulia Dewi dari Jakarta. Ya. Persilakan. Fadhol Aulia Dewi. Ya, tadi kiat-kiatnya ada 6. Yang pertama itu kita harus tahu dulu kita itu istiqomahnya di bidang apa. Lalu yang kedua, setelah itu kita mencari tahu ilmu dari amalan yang kita terapkan itu di yang pertama. Lalu setelah itu kita harus mengetahui dulu afdoliyahnya atau keutamaan dari amalan tersebut. Yang keempat, lalu ingat akan ancaman Allah agar kita tidak takut untuk keluar dari keistiqomahan itu. Lalu yang kelima, memilih teman yang tepat untuk menambah semangat kita dalam istiqomah dalam beribadah. Lalu yang terakhir, berdoa kepada Allah agar Allah tetap mengistiqomahkan kita di dalam amalan tersebut. Bagaimana Ustaz? Bagaimana Ustaz untuk jawabannya? Ya, terima kasih, jawabannya sempurna, perfect jawabannya.
Saya kira beliau ini Ustazah tadi sangat memang fokus yang mendengar, memperhatikan. Pernah. Keenam-enamnya beliau jawab. Oke, kepada Aulia Dewi nanti akan dikontak oleh panitia ya untuk pengiriman door prize. Selanjutnya ada satu lagi ya, satu hadiah lagi. Jadi teman-teman yang sudah tahu jawabannya boleh langsung acungkan tangan. Untuk sekarang mohon diturunkan dulu ya tangannya. Oke, jangan baik. langsung bersegera belum disuruh ya kan? Ya. Ya, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini saya kira agak tingkatannya agak naik sedikit. Ya. Jadi sebutkan 5 perkara yang harus disegerakan menurut pendapat Imam Al-Hatim Al-Ansam. Sebutkan 5 perkara yang harus disegerakan apa aja. Gunakan bahasa Indonesia boleh, nggak mesti harus menggunakan bahasa Arab. Jadi yang katakan ada, tapi kita ambil yang pertama ya Ustaz ya. Yang pertama angkat tangan ada Saputri dari Cilegon. Ya, baik Ustaz. Izin menjawab apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke, jadi untuk 5 perkara yang harus kita segerakan, yang pertama adalah memberi makan kepada tamu atau memberikan suguhan. Lalu yang kedua adalah mengurus jenazah. Lalu yang ketiga adalah melekaskan atau menikahkan anak gadis ketika si gadis ini usianya telah matang untuk menghindari fitnah. Lalu yang keempat membayar hutang. Dan yang kelima adalah bertobat kepada Allah atas dosa yang telah ia lakukan. Siap, cukup. Ya, perfect. Jawabannya mantap. Ya, semoga diamalkan. Kalau memang ada nanti tetangga atau apapun itu, teman misalnya, diberi kabar itu. Nah, kalau ada yang meninggal, disegerakan. Nah, itu teman-teman yang sudah mampu, misalnya kita lihat, oh kamu udah mampu nih, langsung segerakan. Nah, ada utang langsung dibayar. Diamalkan ya, diamalkan. Jawabannya sudah perfect. Oke, selamat kepada Saputri ya, dan saudara Aulia Dewi. Nanti akan dikontak oleh panitia untuk pengiriman hadiah. Dan untuk teman-teman yang lain yang belum dapat door prize, mohon bersabar ya, karena webinar ini insya Allah akan kita adakan rutin setiap bulan ke depan. Jadi kepada teman-teman untuk bisa stay di grup dan dimohon untuk tidak keluar grup, karena akan ada webinar-webinar yang menarik selanjutnya. Oke, baik, karena sesi door prize sudah selesai. Selanjutnya kita sesi foto bersama ya. Kepada ikhwah dimohon untuk menyalakan kamera, dan kepada akhwat dibolehkan untuk tidak menyalakan kamera. Bisa dihitung Ustadz? Nggak usah dihitung Ustadz. Kita nggak tahu kapan di ininya ya, di screenshotnya. Oke, baik, tolong panitia bantu foto ya untuk panitia. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya lagi ya. 1, 2, 3. Ada 7 slide kalau di slide selanjutnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1,
Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua, Ustadz Dede Nasrullah, dan peserta semuanya yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Khairul yang sudah membantu acara dengan baik. Dan terima kasih kepada Ustadz Dedek atas penyampaian materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita dan kita semua bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Saya tutup. Saya membawa acara Ustadz ilmunya sangat di panitia Fathahillah Foundation memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang dikenan di hati Bapak, Ibu, Kakak semua. Fathahillah Foundation memiliki 24 rumah Quran yang dibina dan tersebar di Jakarta Barat. Untuk ayah, bunda, dan kakak semua yang ingin mengenal lebih jauh tentang Fathahillah, bisa kunjungi website kami, fathahillahfoundation.com, atau bisa datang ke tempat kami. Lokasinya ada di Jakarta Barat, dan kami sangat mempersilakan. Baiklah, mari kita tutup bersama acara webinar kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Bisa sambil dibuka ya suaranya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dede Nasrullah ilmunya. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.